Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam program Kaltim Headline edisi Kamis 2 April 2020. Hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Darurat di Samarinda Bulog aman 4-5 bulan. Pasien positif Balikpapan tambah 3 lagi. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Gerakan gotong royong yang dikumandangkan pemerintah dalam menghadapi pandemik virus corona disambut penuh semangat oleh organisasi pemuda Pancasila. Sejumlah aksi sosial digelar mulai bagi sembako dan masker di Samarinda, penyemprotan disinfektan di Penajam Pasir Utara, dan pembagian face masker untuk kalangan medis di Kutai Barat. Simak informasinya. Di kota Samarinda, gerakan membantu masyarakat kecil yang terdampak ekonominya karena pandemik virus corona dilakukan Badan Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kaltim. Mereka membagi-bagi sembako kepada tukang ojek online alias ojol yang dalam 2 pekan terakhir paling terdampak akibat pembatasan interaksi sosial yang dianjurkan pemerintah. Kebijakan social distancing membuat masyarakat tinggal di rumah saja, dan hal itu berdampak tidak adanya penumpang yang diangkut para ojol. Selain membagi-bagi sembako kepada pengemudi ojol dan warga kurang mampu, gerakan Badan Sosial Pemuda Pancasila juga dengan membagi masker dan hand sanitizer. Kemudian dilakukan juga penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah penduduk. Nah, bentuknya adalah dengan cara meringankan beban-beban, khususnya rekan-rekan kita yang dalam hal terakhir ini semacam kita ketahui bersama, kegiatan-kegiatan mereka agar berkurang. Nah, maka dalam bentuk kepedulian kita adalah dengan cara memberikan antara lain sembako, kemudian masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Jadi jangan dilihat nilainya, tetapi yang kita berharap adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini supaya masyarakat itu turut juga berpartisipasi, karena ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalimantan Timur telah memulai pembatasan sosial sejak 17 Maret 2020, ditandai dengan liburnya sekolah, perkuliahan, dan pegawai membuat aktivitas di tempat umum menjadi sepi. Aksi pembatasan ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus, di mana di kota Samarinda sudah ada 1 pasien dinyatakan positif. Pemuda Pancasila prihatin dengan kondisi pandemik COVID-19, terutama dampaknya terhadap mata pencaharian warga golongan bawah, yang diantaranya juga adalah para anggota Pemuda Pancasila. Sebagai organisasi massa besar, Pemuda Pancasila ikut bertanggung jawab untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak. Sementara ini kita door to door mendatangin orang-orang yang kurang beruntung. Jadi umpamanya semacam ojek-ojek yang sifatnya tradisional, yang ada di kampung-kampung, di pasar-pasar, dan insya Allah dan mohon doa restu seluruh masyarakat dan organisasi lainnya, mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tak hanya di Samarinda, kader-kader Pemuda Pancasila di Kutai Barat dan Penajam Pasir Utara juga bergerak menyambut imbauan pemerintah untuk bergotong royong menghadapi pandemik virus corona.
Di Kutai Barat, selain melakukan penyemprotan disinfektan di rumah ibadah, mereka juga berkreasi membuat masker dari mika yang biasa disebut sebagai face shield. Simak informasinya. Instruksi dari Majelis Pemuda Pancasila Kalimantan Timur sangat tegas bagi semua kader untuk tidak membiarkan pemerintah berjalan sendirian dalam menghadapi virus yang belum ada obatnya itu. Sebagai organisasi massa besar, para kader diminta baktinya untuk melakukan upaya maksimal memutus mata rantai penyebaran virus corona. Instruksi itu disampaikan Nazarudin, Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Kaltim. Selain mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, juga membantu dalam kegiatan sosial bagi keluarga yang kurang mampu. Edo Hairani, Sekretaris Badan Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kaltim, mengakui adanya instruksi dari Ketua MPW PP Kaltim itu. Dengan dasar itu pula, semua elemen di Pemuda Pancasila dibolehkan bergerak dalam misi kemanusiaan itu. Seluruh jajaran unsur ketua 1 dan sampai 4 itu mengimbau adanya ini. Nah, BSK ini adalah sebagai pelaksana yang bagian daripada Badan Sosial Kemasyarakatan. Ini yang kita mencoba untuk mendistribusikan, dan tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi di dalam 2-3 hari ini. Manakala bisa dilanjutkan, kita akan melanjutkan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di Kutai Barat, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila di bawah ketuanya Teddy Rahmat membuat aksi-aksi melawan virus COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah ibadah, masjid, dan gereja. Seperti dilaporkan dalam grup WhatsApp, anggota PP Kubar ada 9 musola, 5 masjid, dan 7 gereja yang disterilkan. Tak cukup sampai di situ, Sri Kandi Pemuda Pancasila Kubar membuat sendiri masker dari mika yang biasanya disebut face shield mask. Alat pelindung wajah itu diproduksi sendiri untuk dibagikan ke kalangan medis di PKM, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit. Karena mereka berada di front terdepan ketika menangani pasien yang diduga tertular virus. Dengan peralatan sederhana, tim Sri Kandi Kubar mampu memproduksi 26 pieces sehari dan siap disalurkan ke PKM di Melak, Sekolak Darat, Barong Tongko, Linggang Bingung, dan Tering. Rencananya berikutnya alat pelindung diri diberikan ke RSUD Harapan Insan Sendawar. Tim Kaltim TV melaporkan. Masih menyangkut berita organisasi massa Pemuda Pancasila di Penajam Pasir Utara yang bakal menjadi ibu kota negara baru. Sekitar 60 anggota Pemuda Pancasila bergerak menyemprotkan cairan disinfektan di tempat-tempat fasilitas umum. Simak informasinya. Sikap peduli untuk menghambat penyebaran virus corona ditunjukkan juga oleh anggota Pemuda Pancasila Penajam Pasir Utara. Organisasi massa yang dipimpin oleh Rauf Muin itu bergerak melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke fasilitas-fasilitas umum tempat lalu lintas warga. Fasilitas yang menjadi sasaran penyemprotan untuk menghambat penyebaran virus corona diantaranya dermaga penyeberangan kapal klotok, dermaga pelabuhan speedboat, terminal angkutan umum, rumah ibadah, dan rumah-rumah lingkungan warga. Kawasan Penajam adalah kawasan transit perjalanan dari Samarinda, Balikpapan menuju Kabupaten Pasir dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta Provinsi Kalimantan lainnya. Kota ini dipersiapkan menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru bersama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona.
Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Islamic Center Samarinda secara resmi mengumumkan untuk meniadakan sholat Jumat mulai pekan pertama bulan April 2020. Keputusan itu ditempuh setelah Badan Pengelola yang diketuai Awang Dharma Bakti mengadakan rapat pada akhir bulan Maret tadi. Simak informasinya. Keputusan meniadakan sholat Jumat sebagai langkah Badan Pengelola Islamic Center untuk menjaga agar penyebaran virus corona tak meluas. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh pengelola masjid untuk sementara meniadakan sholat Jumat di masjid-masjid dan menggantinya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan rapat Badan Pengurus Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur kemarin pada tanggal 31 Maret 2020 yang berkesimpulan dengan memutuskan pertama, pelaksanaan sholat Jumat dan pelaksanaan ceramah atau kultum pada sholat maghrib, subuh dan zuhur di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur untuk sementara ditiadakan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Yang ke nomor 2, sedangkan pelaksanaan sholat wajib maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bagi jamaah yang akan mengikuti sholat wajib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur agar menjaga kebersihan diri, membawa sajadah atau tempat sujud masing-masing, dan bagi wanita agar membawa mukena sendiri dan diimbau untuk menggunakan masker. Yang keempat, bagi jamaah yang sakit, demam, flu, batuk, dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Sedangkan yang kelima, khusus untuk perpustakaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur diperpanjang penutupannya sampai waktu yang telah ditentukan. Demikian informasi hasil rapat kemarin yang ditandatangani oleh Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, yaitu Bapak Haji Awang Dharma Bakti STMT, Pak. Tim Kaltim TV melaporkan.
Penyebaran virus corona yang begitu cepat membuat khawatir masyarakat Samarinda. Di beberapa kawasan pemukiman mulai bermunculan warga melakukan lockdown atau mengunci kawasan pemukiman mereka dengan memasang portal. Simak informasinya. Inilah yang dilakukan warga Jalan Suwandi Blok A RT 22 Kelurahan Gunung Keluas Samarinda Ulu. Mengantisipasi ada pendatang dari luar daerah masuk ke kawasan mereka membawa virus corona, membuat warga di sana sigap dengan memasang portal. Tujuannya agar setiap orang yang bukan penduduk di situ untuk sementara tidak boleh berkunjung di situ. Ketua RT setempat Muhammad Nur Yuliansah mengatakan warganya sangat khawatir virus corona menyebar dan menulari di kampung itu. Dari rasa khawatir itu akhirnya mereka sepakat menempuh lockdown dengan memasang portal demi keamanan bersama. Dalam situasi pembatasan sosial berskala besar yang ditempuh pemerintah, Muhammad Nur berpendapat agar pemerintah daerah juga bersikap proaktif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Sebab kebijakan itu telah membuat banyak warga tidak bekerja, sehingga sewajarnya jika pemerintah membantu memberikan kompensasi pendapatan warga. Kurang lebih mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita berharap semoga dalam hal ini pemerintah dapat memberikanlah kompensasi kepada warga yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya kan, mereka banyak yang dirumahkan, yang gajinya harian. Ya, bagaimana mereka mau cari penghasilan kalau semua usaha ditutup untuk membatasi penyebaran COVID ini. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita berjumpa kembali dalam program Kaltim Update edisi 1 April 2020. Kaltim Update kali ini jumlah pasien terjangkit virus corona bertambah. Satu warga Tenggarong dinyatakan positif dan kini berada dalam ruang isolasi RSU AM Parikesit. Dengan pertambahan ini maka jumlah pasien positif di seluruh Kalimantan Timur menjadi 21 orang. Simak informasinya. Penyebaran virus corona di Kalimantan Timur kian menunjukkan angka pertambahan. Saat ini sudah ada 21 yang dinyatakan positif. Terbesar adalah di Balikpapan dengan jumlah pasien 15 orang dan diantaranya 1 orang meninggal dunia. Kemudian di RSU AM Parikesit 3 orang, RSUD Awe Syarani 1 orang dan RS Taman Husada Bontang 2 orang. Pertambahan pasien positif di Tenggarong, Kutai Kartanegara diketahui memiliki riwayat hubungan kontak dengan pasien positif Kutai Timur, yaitu seorang pendeta yang membawa virus setelah mengikuti acara persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat. Untuk yang positif, bagaimana kami sampaikan, Kutai Kartanegara, ini merupakan ada riwayat kontak erat dengan KTM 1. Yang merupakan peserta pertemuan sidang tahunan Sinode Bogor. Ya. Bagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa yang bersangkutan tanggal 2 Maret mengalami gejala flu secara serat, tanggal 8 masih melakukan beberapa kegiatan, dan tanggal 9 pasien berobat ke salah satu di Samarinda, dan tanggal 13 pasien berangkat ke Jakarta untuk mengikuti acara keluarga. Nah, kemudian tanggal 16 Maret berobat di Vaskes di Jakarta dan dinyatakan tidak terindikasi COVID-19. Tanggal 19 pasien kembali ke Tenggarong dan masih mengalami keluhan batuk dan pilek. Tanggal 20 sampai 25 pasien hanya berada di rumah menjalani isolasi rumah dan dilakukan pengawasan ketat oleh petugas kesehatan. Tanggal 26 pasien disarankan ke rumah sakit karena tidak ada perubahan dan dirawat di ruang isolasi RSUD Parikesit. Dan hari ini terkonfirmasi bersangkutan positif. Sampai hari ini kondisi pasien semakin membaik dibandingkan saat masuk kemarin.
Dalam jumpa pers harian PLT Kepala Dinas Kesehatan Rabu 1 April 2020, disampaikan juga perkembangan jumlah orang dalam pengawasan yang bertambah 320 orang, yakni menjadi 2.410 dan yang selesai dipantau 1.134 orang. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah 3 orang, yaitu di Balikpapan 1 orang dan Samarinda 2 orang. Total PDP kini 178 orang dengan yang dinyatakan negatif 120 orang. Berita adanya pasien dalam pengawasan meninggal dunia di Balikpapan dibenarkan oleh Andi Muhammad Ishak. Pasien tersebut berobat ke Rumah Sakit Tentara di Balikpapan, lalu dalam pemeriksaan dinyatakan sebagai PDP dan dirujuk ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Belum sempat ada hasil laboratorium sudah meninggal dunia. Balikpapan ada satu kasus yang merupakan PDP yang dirawat di Rumah Sakit Tentara Atyanto, masuk sejak tanggal 30 dengan keluhan batuk, pilek, sesak napas. Sudah diambil swab, sudah dikirim ke BBLK ya, Surabaya, cuma kondisi memburuk kemarin ya, dan sudah direncanakan untuk dirujuk ke Kanujoso Balikpapan, tapi sesampai di sana sudah meninggal. Ini PDP. Pasar online Pandansari kebanjiran orderan setelah virus COVID-19 merebak di Balikpapan. Dalam satu hari permintaan akan kebutuhan dapur seperti sayur, ikan, daging, dan buah mencapai 30 orderan. Di tengah merebaknya wabah virus COVID-19 di Kota Balikpapan membuat pasar online Pandansari kebanjiran orderan setiap harinya. Seperti pada Senin 30 Maret 2020, pasar online Pandansari ini harus bekerja ekstra lantaran permintaan meningkat. Satu persatu barang permintaan dibungkus secara rapi sebelum dilakukan pengantaran. Di hari biasa sebelum adanya virus COVID-19 di Kota Balikpapan, pasar online Pandansari ini hanya menerima permintaan belanja sayuran hanya berkisar 15 pesanan saja. Namun sejak virus COVID-19 mulai masuk Balikpapan, permintaan online kebutuhan sehari-hari meningkat, dalam sehari bisa mencapai 30 orderan. Hal ini juga dibatasi oleh pemilik online Pandansari lantaran keterbatasan SDM yang dimiliki. Misbahul Arifin selaku pemilik pasar online Pandansari.id ini mengakui adanya peningkatan yang tajam sejak pemerintah menetapkan Balikpapan berstatus kejadian luar biasa atau KLB COVID-19. Untuk orderan normal itu biasanya di hari-hari sebelum ada wabah COVID-19 ini terutama kami melayani sekitar 5-15 user per harinya. Nah, semenjak adanya corona ini ada kenaikan. Ada sekitar sampai yang biasanya satu hari kita menangani 15, hari ini kita bisa sampai 20 paling minimal dan maksimal itu 30 karena juga kita batasin mengingat ada himbauan pemerintah juga bahwasanya kita juga harus menerapkan social distancing dan sebagainya. Juga kita juga menjaga teman-teman SDM yang kita punya agar tidak terinfeksi dengan virus ini. Nah, kemudian sebenarnya juga di fitur Pandansari itu kan sebelumnya saya kurangin. Jadi ada pengiriman reguler. Pengiriman reguler itu kan pagi dengan sore. Pagi itu dipesan ketika malam hari dan sore itu untuk pengiriman sore dipesan ketika pagi hari di jam 9 sampai jam 12 siang. Permintaan kebutuhan rumah khusus sayuran, ikan, dan buah ini dibuka 2 kali pagi dan sore setiap harinya. Hal ini juga untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah wabah virus COVID-19. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Jikapun Samarinda menempuh jalan karantina wilayah selama 14 hari, dipastikan stok beras untuk kebutuhan sekitar 750.000 jiwa warga Samarinda aman. Setelah infeksi ke Bulog, Wali Kota mendapat jaminan kebutuhan beras mencukupi untuk jangka waktu 4-5 bulan ke depan. Simak informasinya. Pemkot Samarinda siap dalam hal logistik jika harus menempuh langkah-langkah karantina wilayah. Inspeksi Wali Kota Samarinda Syari Jaang bersama unsur pimpinan Forpimda, Forum Pimpinan Daerah ke Bulog mendapatkan jaminan bahwa stok beras aman antara 4-5 bulan ke depan.
Kekhawatiran terjadi pada kebutuhan gula karena stok sempat mengalami kekosongan dan membuat harga cenderung tinggi. Harga di distributor saja sudah di atas 850.000 per sak atau 16 ribuan per kilo. Sehingga harga di pengecer sampai Rp19.500. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang usai rapat dengan Kapolres, Dandim dan unsur Porvimda lainnya sepakat mengambil keputusan untuk mengunci semua jalur keluar dan masuk terutama ke Balikpapan dan dari luar daerah. Bahkan aktivitas pelabuhan hanya dibolehkan untuk kapal-kapal pembawa sembako dan obat-obatan. Sedangkan anak buah kapal tidak dibolehkan turun dari kapal. Rencana pemberlakuan penutupan akses setelah surat usulan disetujui Gubernur Kaltim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kita melihat secara langsung kondisi di Dolok dan juga salah satu distributor gula dan beras dan beberapa bahan pokok di Samarinda. Kita lihat di Dolok itu informasi dari pihak Dolok, stok beras kita bertahan sampai 4-5 bulan ke depan. Nah itu pun sudah ada rencana pengapalan lagi masuk Kota Samarinda, termasuk gula. Nah, gula yang ada saat sekarang di PT apa namanya tadi? Di UD Dermaga ini yang ada saat sekarang stoknya ini bisa bertahan 14 hari, tapi sekarang mau bongkar lagi. Ada berapa kontainer mau datang itu? Yang gula atau apa? Gula. Gula ada 10 kontainer, Pak. Kontainer lagi datang, sekitar 22 hari itu. Jadi stok kita untuk 1 bulan itu cukup. Jadi artinya apa? Bahwa kesiapan pangan di Kota Samarinda masih cukup untuk 4-5 bulan ke depan. Langkah mengunci akses keluar masuk Kota Samarinda, terutama ke Balikpapan dan pintu pelabuhan antar provinsi, dilakukan sebagai upaya melindungi warga kota tepian dari penyebaran virus corona. Saat ini di Kota Samarinda berstatus kejadian luar biasa atau KLB setelah adanya 1 warga dirawat di ruang isolasi RSUD Awe Syarani lantaran positif tertular COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline pagi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.